nuhun Gusti pun maringi sing mati. Malah dangdutan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Beli rendang di Kota Padang, beli soto di Jakarta. Kalau Samsul sudah meradang, hati-hati kamu celaka. Cuaks. Halo sobat terbahan, lagi pada sedih ya lihat timnas kalah? Sama gue juga. Tapi tak apalah, kembali lagi di sini bersama saya Babang Don Cuan. Malam ini saya akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Old Guard. Film yang tayang di Netflix ini menceritakan beberapa orang dengan kekuatan super yang mana mereka harus menjalani hidup abadi melewati berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan dalam 200 tahun sekali akan ada manusia abadi yang baru yang akan menemani kelompok ini untuk melanjutkan petualangan mereka dari waktu ke waktu. Yang suka nonton Deadpool sama Wonder Woman pasti cocok nih dengan film ini. Yuk, tak usah berlama-lama lagi dikarenakan Babang sedang tidak mood bercanda. Siapkan mata, posisikan rebahan, pasanglah handsfree Anda. And now is nobar. Dan inilah The Old Guard. Film dimulai di suatu tempat di Maroko yang berfokus kepada dua orang kulit putih. Mereka bernama Andy dan Booker. Pada saat itu Booker sedang membujuk Andy untuk melaksanakan sebuah tawaran misi dari seorang agen CIA yang bernama James Copley. Keduanya pergi menuju sebuah hotel untuk membahas misi tersebut bersama dengan dua orang lainnya yang bernama Joe dan Nicky. Diketahui mereka berempat adalah sekelompok mantan prajurit berkemampuan tinggi yang sering mendapatkan tugas dalam melakukan berbagai misi penyelamatan. Sebagai sosok yang paling senior di dalam tim, Andy tentunya tak semudah itu untuk menerima tawaran tersebut. Ia mengharuskan Andy untuk bisa bertemu Copley secara langsung di sebuah pasar yang ada di dekat hotel. Saat sesampainya di sana, Copley menjelaskan secara rinci bagaimana menjalankan tugas penyelamatan tersebut. Ternyata misi tersebut terkait dengan penyelamatan beberapa anak di bawah umur yang sedang disandra oleh milisi bersenjata di Sudan Selatan. Pekerjaan tersebut tentunya sebuah keahlian yang mereka miliki, namun tak semudah itu. Ada satu hal yang membuatnya ragu, yaitu Andy yang tak biasa meminta kasbon sebelum misinya berhasil. Singkat cerita, mereka berempat menaiki pesawat helikopter yang telah disediakan Copley untuk menuju lokasi target ke Sudan Selatan. Pada saat malam tiba, mereka sudah berada tepat di hadapan kamp musuh. Perlahan mereka mulai menerobos masuk dan langsung melumpuhkan satu persatu petugas patroli di sana. Keahlian mereka memang sangat di luar nurul, sekalipun kostum yang mereka pakai pada saat itu sama sekali tak menggambarkan identitas mereka yang sebenarnya. Beberapa menit berlalu, situasi di dalam sebuah ruangan sangat hening, bahkan saat mereka menuruni lorong bawah tanah pun tak ada siapa-siapa yang mereka temukan. Namun secara tiba-tiba sekelompok pasukan khusus muncul dari balik kegelapan lorong. Sontak saja pasukan itu langsung memberondong mereka secara membabi buta. Alhasil semburan peluru pasukan tersebut benar-benar telah membuat Andy dan skuadnya menjadi lumpuh hampir keseluruhan. Tapi tak sampai di situ, beberapa detik setelah kejadian, terjadilah fenomena yang sangat di luar nurul, di mana mereka berempat seperti telah mendapatkan suntikan keajaiban yang menyebabkan mereka pulih kembali secara keseluruhan. Kemudian menyerang balik pasukan tersebut hingga hancur berantakan. Sayangnya pada saat mereka mencari sandranya, ternyata target sandra sudah tidak berada di sana. Faktanya, ternyata misi tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk membuktikan eksistensi kekuatan kelompok Andy sejauh ini. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan lokasi tersebut sekaligus menanggalkan pakaian yang sebelumnya mereka gunakan. Anehnya, kondisi fisik mereka sudah kembali pulih seutuhnya tanpa bekas luka sedikit pun. Sementara itu, raut kekecewaan jelas terlihat di wajah Andy, seiring mereka menyimpulkan bahwa ada elit global yang telah mengetahui identitas mereka sebenarnya
Kecurigaan tersebut termasuk kepada Copley. Scene beralih ke sebuah pemukiman di Afghanistan di mana Neil Freeman dan anggota marinir USA yang lainnya sedang melakukan penyisiran terkait keberadaan seorang tokoh pemberontak di sana. Tak lama target pun ditemukan atas petunjuk dari warga yang sebenarnya mereka sedang dijadikan tameng untuk menutupi persembunyian si target. Sempat ada sedikit perlawanan sebelum akhirnya tokoh tersebut tumbang setelah beberapa peluru menerobos ke dalam dadanya. Dengan sigapnya langsung mereka melakukan tanggap darurat dengan tujuan agar bisa menyetorkan target tersebut secara hidup-hidup. Tanpa diduga, si tokoh tadi tiba-tiba berbalik menyerang Neil dengan pisaunya. Akibatnya, dia mengalami luka serius di bagian lehernya dan tewas di tempat saat itu juga. Di sebuah tempat lain, Andy bersama ketiga rekannya memutuskan kembali ke Maroko untuk mencari Copley. Akan tetapi pada saat bersamaan, mereka semua memimpikan sosok Neil yang ternyata masih hidup setelah insiden maut yang telah menimpa dia sebelumnya. Sontak mereka semua terbangun bersamaan, kaget karena bagi mereka mimpi seperti itu seperti sebuah kejadian yang sangat nyata. Mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah firasat akan kehadiran anggota baru. Ternyata selama 200 tahun terakhir baru kali ini terlahir kembali orang yang dianugerahi kehebatan yang sama seperti mereka. Dan orang itu adalah Neil. Menyikapi hal tersebut, Andy memutuskan untuk menelusuri identitas Neil sesuai kode petunjuk yang ada pada mimpinya tadi. Sementara yang lain, Booker, Joe, dan Nicky tetap melanjutkan perjalanan mereka sebelum ke Maroko. Scene kembali berpindah lagi ke camp marinir USA di Afghanistan. Ternyata ada seorang saksi mata insiden Neil waktu itu yang sama sekali tak percaya bahwa Neil masih hidup. Terlebih lagi setelah pembuktian yang mana ternyata luka sabetan Neil sebelumnya sudah tak ada sama sekali. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan fenomena ini. Sungguh ini sangat di luar nurul sekali. Pada situasi lain, seorang CEO perusahaan ternama di Inggris yaitu Dr. Stephen Merrick sedang mempresentasikan sebuah proyek tentang upaya untuk bisa memperpanjang usia manusia melebihi usia rata-rata. Rupanya Copley lah yang berada di balik rencana Merrick tersebut. Hal itu terbukti ketika Copley sedang menyetorkan hasil rekaman pada saat terjadi pembantaian di Sudan waktu lalu. Artinya bahwa Andy dan kawan-kawan yang lain akan dijadikan objek pengujian riset oleh dokter tersebut. Sejalan dengan itu, Copley ditekan untuk segera mendatangkan keempat orang luar biasa tersebut ke hadapan Merrick sebelum didahului para pesaing bisnisnya yang lain. Sementara itu, Neil sudah kembali masuk ke satuan, sekalipun Neil harus menghadapi sikap tak biasa dan aneh dari rekan-rekannya. Bahkan dia diperintahkan komandan untuk melakukan tes kesehatan ulang ke Jerman. Mulai saat itu Neil merasa tak nyaman selama berada di sana, walaupun di sisi lain dia juga wajib menaati perintah dari atasannya tadi. Hingga saat petugas menjemput, Neil nampak sedang mengasingkan diri di belakang camp untuk menghindari keramaian. Tiba-tiba Andy datang merebut paksa Neil dari petugas. Lantas Neil langsung dibawanya pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun Neil sempat berusaha untuk melarikan diri, namun Andy tak membiarkannya begitu saja. Bahkan Andy tak segan-segan menembak tepat di jidatnya. Secara tidak langsung kehebatan Neil terasah di sini. Luka akibat tembakan sebelumnya barusan berangsur pulih dengan sendirinya. Terlepas dari semua itu, logika Neil tetap menolak meskipun sejauh ini dia masih belum percaya atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Maka dia memutuskan untuk tetap ikut bersama Andy agar bisa mendapat jawaban dari rasa penasaran akan semua ini. Setelah menempuh rute cukup lama, mereka akhirnya sampai di suatu tempat. Di sini mereka telah disiapkan sebuah pesawat untuk bisa terbang ke Paris. Saat berada di tengah perjalanan, kembali terjadilah pertengkaran hebat di antara keduanya sebagai bentuk protes Neil atas ketidakpercayaannya pada apa yang telah dikatakan Andy tentang yang telah terjadi pada dirinya.
Hingga saat Andi mentusbol kaki dan tangannya Neil, di situ dia menyaksikan langsung bagaimana proses luka-lukanya tersebut sembuh dalam hitungan detik saja. Fakta yang sebenarnya terjadi tanpa dia sadari bahwa ada sebuah kekuatan di luar Nurul yang telah melekat dan akan bertahan permanen di dalamnya. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sebuah tempat terbengkalai yang berada di pinggiran kota Paris, di mana Booker, Joe, dan Nikki telah menunggunya di sana untuk bisa bersembunyi. Di sini mereka kembali meyakinkan Neil bahwa mereka adalah sekelompok prajurit masa lampau yang dianugerahi kemampuan immortal atau bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Contohnya Booker yang hidup sejak perang zaman Napoleon, Joe dan Nikki sejak perang salib, bahkan Andi yang sudah terlalu tua dari mereka semua. Selain itu, fakta lainnya, mereka juga mampu mendeteksi kemunculan anggota baru lewat mimpi. Karena kesamaan genetik yang mereka miliki, maka tak heran jika setelah kurun waktu 200 tahun terakhir, mereka menemukan Neil. Beban kehidupan orang-orang ini sangatlah berat ketika harus merasakan pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian. Seperti itulah yang dirasakan oleh seorang teman seperjuangan Andi dulu yang konon dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris sejak 500 tahun silam. Hingga saat ini diketahui dia masih menjalani sisa keabadiannya dalam keadaan terpasung dengan sebuah kerangka baja di dasar lautan. Tiba-tiba Neil pergi karena merasa dirinya telah terjebak pada posisi yang sangat menakutkan. Namun sekali lagi Andi kembali menyadarkannya bahwa semua ini adalah takdir yang tak bisa ditawar lagi. Di sisi lain, Copley berhasil mencium persembunyian mereka di sana dan segera mengutus pasukan untuk melakukan sebuah penyergapan. Sadar akan hal itu, Andi langsung kembali ke dalam rumah untuk memastikan kondisi teman-temannya. Dan benar saja, Joe dan Nikki berhasil diculik oleh mereka. Sementara Booker ditemukan terkapar dengan kondisi perut hancur dihantam ledakan granat. Kemudian secepatnya, Andi mengambil langkah untuk menghadang pasukan tadi yang pasti mereka akan kembali lagi menangkapnya. Tak lama setelah itu, dan benar saja, pertarungan pun bergolak di sana, di mana Andi yang hanya seorang diri mampu menggagalkan misi mereka hingga membantai semuanya tanpa tersisa satupun. Walaupun mengalami luka tusuk di pundaknya, Andi terpaksa mengajak pergi kedua anak buahnya menuju tempat lainnya di Paris, yakni sebuah bunker yang telah ditemukannya sekitar tahun 1950-an. Di sisi lain, Merrick yang sangat ambisius dengan proyek farmasinya terlihat sumringah menyambut rombongan Copley saat membawa dua orang tangkapannya. Tak tanggung-tanggung, dia nekat mencoba dengan melukai tubuh Nick demi memastikan kebenaran objek percobaannya tersebut. Setelah terbukti meyakinkan, keduanya dibius untuk diambil kode genetiknya dengan dalih demi kemanusiaan. Padahal jelas saja tujuan si Merrick ini adalah keuntungan bisnis belaka. Sementara Andi dan yang lainnya merasa cukup aman saat berada di dalam bunker tersebut. Akan tetapi Andi tiba-tiba terkejut saat mengetahui luka bekas pertarungannya kemarin malam masih berdarah dan tak sembuh seperti biasanya. Tanpa diketahui kedua temannya, diam-diam dia pergi ke apotek untuk mengobati lukanya tersebut. Hingga saat dia pulang, spontan terlintas bayangan tentang seorang teman sekelompoknya dulu yang pada akhirnya mati juga. Andi yakin jika hal tersebut akan berlaku juga untuk dirinya sekarang. Diceritakan di sebuah laboratorium milik Merrick, di mana seorang dokter sudah mulai mengumpulkan sampel darah, jaringan, dan DNA dari Nikki dan Joe untuk membongkar kode genetik keduanya. Sebab keuntungan sangat besar sudah berada di depan mata jika Merrick berhasil memecahkan kode tersebut, dikala orang-orang di seluruh dunia akan sangat membutuhkan hal ini. Di sisi lain, Andi berjanji untuk segera menyelamatkan Joe dan Nikki bagaimanapun itu caranya. Singkat cerita, mereka pun menuju ke sebuah tempat di Inggris. Di tempat ini disinyalir sebagai tempat tinggal dari Copley. Tetapi ternyata Neil memilih untuk mundur karena sudah merasa dirinya tidak menyanggupi dalam menjalankan misi bersama kelompok ini.
Ternyata Andi justru membiarkannya pergi membawa sepucuk pistol yang padahal kondisinya sudah tidak punya pelurunya. Lalu Andi yang sudah berada di lantai atas rumah langsung menanyakan di manakah keberadaan Joe dan Nicky sambil menodongkan senjatanya ke arah Copley. Namun tiba-tiba sebuah tembakan menyasar di perutnya yang pelakunya tidak lain adalah Booker sendiri. Usut punya usut, ternyata Copley telah lama meneliti dan mempelajari cara bertahan hidup dari kelompok ini hingga mendapat bantuan dari salah satu anggotanya yaitu Booker. Tujuannya yang tak lain adalah mencari solusi untuk menghentikan penderitaan ini dan kawan-kawan yang sejatinya sedari dulu mereka telah rasakan pula. Padahal faktanya tak akan ada siapapun yang bisa menghentikan semua itu kecuali jika sudah tiba waktunya yang telah ditentukan. Sayangnya Booker belum mengetahui hal tersebut. Alhasil Booker sangat terkejut setelah mengetahui itu lalu menghampiri Andi dengan penuh rasa bersalah. Tak lama Merrick pun datang dan membawa paksa keduanya sekalipun kondisi Andi sudah seperti manusia normal pada umumnya. Copley sempat menghalangi upaya tersebut karena dianggap sudah di luar kesepakatan dan sangat beresiko terhadap keselamatan Andi selama ini. Tetapi mereka tak sedikit pun mengiyakan Copley, bahkan Merrick menendangnya hingga terjatuh. Hingga saat tiba di lab pengujian, Merrick yang serakah sama sekali tak menghiraukan apapun kondisi Andi saat itu. Sehingga pengujian pun harus tetap dilakukan pada saat itu juga. Pada sisi lain, Copley didatangin Neil yang akhirnya memilih kembali mengikuti jejak Andi. Neil pun tercengang kaget ketika mendengar betapa besarnya peran Andi pada sekian banyak peristiwa penting di dunia dalam beberapa kurun belakangan. Di samping itu, kata penyesalan terucap dari mulut Copley karena telah menyebabkan kelompok ini dijadikan percobaan oleh orang serakah seperti Merrick. Untungnya dia masih punya peluang untuk membayar kesalahannya itu dengan menunjukkan keberadaan mereka kepada Neil. Lantas Copley membawa Neil menuju gedung kantor Merrick dengan harapan Andi dan kawan-kawan bisa keluar dari sana dengan selamat. Setelah dijelaskan tentang karakter gedungnya, Neil pun pergi menuju lantai 15 ke tempat mereka diduga berada. Sempat mendapat gangguan di sana dari bawahannya Merrick. Tak lama Neil berhasil mencapai ruang laboratoriumnya, kemudian menyelamatkan semua penghuninya kecuali si dokter wanita yang bertugas di sana. Baru setelah itu mereka pun menyatukan kekuatan untuk membunuh si kampret Merrick. Kerjasama mereka terlihat sangat epik, belum legend ya kawan-kawan, ketika harus melumpuhkan banyak musuh sambil fokus melindungi Andi yang kini immortalnya sudah tak berfungsi lagi. Di sisi lain, Andi membuktikan jiwa seorang satria baja hitam dengan terus bertarung dengan sisa-sisa kekuatannya. Hal inilah yang senantiasa membakar semangat timnya hingga sampai di ruang aula tempat Merrick disembunyikan. Ternyata di sana terdapat beberapa orang bersenjata yang harus mereka hadapi juga sebelum diakhiri dengan si Merrick itu sendiri. Strategi jitu dan kombinasi penyerangan yang akurat telah menjawab semuanya. Terbukti hanya dalam sekejap saja pasukan pengaman aula tersebut kocar-kacir dibuatnya. Dan hanya menyisakan Merrick saja di sana yang mulai kehabisan cara untuk tetap bertahan. Alhasil pilihannya antara menyerah atau nekat menyerang sendirian. Neil tentu akan lebih nekat lagi dan tak segan-segan karena ditopang dengan kekuatannya yang luar biasa. Kengerian itulah yang kemudian terjadi di sana di saat Neil nekat menyeret Merrick jatuh ke puncak gedung pas menimpa sebuah minibus. Neil pun berhasil selamat meskipun membutuhkan beberapa saat untuk bisa kembali pulih. Di saat semuanya sudah menjadi normal, Andi pun mengajak timnya minum bersama di sebuah bar. Neil secara resmi keluar dari kesatuan marinir dan memutuskan bergabung dengan Andi. Sementara itu Booker harus menanggung konsekuensi dari sikapnya, yaitu tak boleh bertemu dengan mereka selama 100 tahun ke depan. Diceritakan 7 bulan kemudian, di saat Booker merasa sangat kesepian, tiba-tiba datang sosok perempuan bergaun merah yang tidak lain adalah rekan lamanya, yaitu Queen. Entah apa yang mereka lakukan setelah itu.
dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Akankah ada sequel lanjutannya? Kita nantikan saja di channel ini.